Halo, salam jumpa rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Apa kabar? Mudah-mudahan saudara dalam keadaan sehat dan sukses dalam beraktivitas. Bagaimana persiapan Anda untuk mengikuti kegiatan tutorial? Tentunya Anda sebagai mahasiswa menginginkan hasil yang terbaik. Kalau bisa memperoleh nilai A. Karena nilai A itu pasti akan menjadi impian bagi setiap mahasiswa. Dan akan sangat terasa wah atau luar biasa sekali ketika Anda kuliah di Universitas Terbuka dan bisa memperoleh nilai A. Mungkin saudara pernah mendengar ungkapan bahwa untuk memperoleh nilai baik pada Universitas Terbuka itu sangat sulit. Rata-rata C, D, atau bahkan gagal. Fakta atau mitos? Sebenarnya ketika Anda mengetahui bagaimana trik dan tips untuk mengikuti kuliah di Universitas Terbuka agar memperoleh hasil yang baik, bukan hal mustahil saudara dapat memperoleh nilai yang memuaskan atau nilai A atau predikat komplit pada akhir perkuliahan. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan bagaimana tips untuk memperoleh nilai A pada kegiatan tutorial online. Tapi sebelum saya berikan triknya, terlebih dahulu harus kita pahami bagaimana sistem penilaian yang berlaku di Universitas Terbuka. Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017, silahkan saudara lihat yang kategori nilai A dengan bobot 4 ya, yang saya kasih kode lingkaran merah. Bahwa di sana untuk mendapatkan poin nilai A, nilai yang harus saudara raih adalah antara 80 sampai dengan 100. Artinya ketika nilai saudara itu di bawah 80, berarti tidak masuk dalam kategori nilai A. Sementara yang ingin saudara raih sekarang adalah bagaimana cara memperoleh nilai A pada kegiatan tutorial. Dan sekarang kita lihat bagaimana sistem penilaian dalam kegiatan tutorial, di mana ada 3 unsur penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian diskusi, kemudian tugas. Kehadiran akan diambil nilai sebanyak 20%, kemudian diskusi akan diambil nilai sebanyak 30%, dan tugas akan diambil nilai sebanyak 50%. Yang mana nanti pada akhirnya nilai akhir dari kegiatan tutorial ini akan berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir mata kuliah, dengan catatan hasil UAS saudara minimal 30%. Jadi ketika hasil UAS saudara tidak mencapai 30%, maka nilai tutorial ini dianggap tidak ada atau hangus. Bagaimana trik yang harus saudara jalani agar nilai tutorial Anda bisa memperoleh nilai A? Karena dengan tutorial Anda mendapatkan nilai A, artinya akan meringankan kerja atau beban saudara dalam menjalani UAS. Karena yang pertama, dalam hal kehadiran, jangan lupa setiap sesi saudara isi kehadiran. Karena dengan mengisi kehadiran di 8 sesi, Anda sudah akan mendapatkan nilai 20. Dan memang untuk saat ini, untuk kehadiran itu sudah disetting. Ketika saudara tidak mengisi kehadiran, maka saudara tidak dapat mengakses yang lain, seperti materi yang disampaikan dalam bentuk inisiasi, diskusi, tugas, maupun kuis. Jadi kehadiran ini memang sifatnya wajib ya. Kemudian yang kedua, dalam hal diskusi. Dan ini perlu juga saudara ingat bahwa diskusi ini berkontribusi terhadap nilai akhir tutorial sebanyak 30%. 30% ya. Tips yang harus saudara lakukan dalam menjalani diskusi adalah yang pertama, tanggapi atau jawab diskusi pada awal pekan di setiap sesi. Mengapa? Karena dengan Anda menjawab diskusi pada awal pekan, ketika nanti ada jawaban dari sesama mahasiswa yang sama persis dengan jawaban Anda, yang bisa dikarenakan diambil dari sumber yang sama,
maka jawaban Anda dianggap yang orisinil oleh tutor. Sehingga Anda pasti akan diberi nilai yang lebih tinggi daripada kawan saudara yang jawabannya sama dengan saudara. Karena bisa jadi kawan saudara itu dianggap plagiat atau kopas dari jawaban saudara, meskipun sebenarnya tidak. Tapi itu wewenang dari tutor untuk melakukan penilaian. Kemudian, selain itu, ketika saudara menjawab di awal sesi atau awal pekan, ketika tutor sudah melakukan penilaian, saudara bisa mengecek apakah nilai itu memuaskan saudara atau tidak. Seandainya nilai itu belum memuaskan saudara, maka saudara masih punya banyak waktu untuk melakukan perbaikan. Caranya bagaimana? Saudara dapat mereply apa tanggapan dan bagaimana yang diinginkan oleh si tutor tersebut. Tentu saudara di sini memasukkan jawaban atau tanggapan yang lebih lengkap lagi, lebih detail lagi sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh tutor dalam tanggapan diskusi saudara. Kemudian yang kedua, jangan kopas jawaban dari sumber manapun, baik itu dari kawan saudara sama mahasiswa maupun dari internet. Karena ketika jawaban saudara ketahuan oleh tutor kopas, maka secara otomatis tutor akan memberikan nilai rendah atau bahkan tidak dinilai sama sekali, alias mendapat nilai 0. Bagaimana ketika Anda jawabannya mengambil dari suatu sumber agar tidak plagiat? Karena dalam jawaban juga dilarang adanya plagiat. Silakan saudara gunakan kutipan tidak langsung. Bagaimana cara mengutip tidak langsung? Yaitu menyampaikan sesuatu dengan bahasa saudara sendiri, bukan bahasa kopas dari sumber, dengan tidak mengurangi maksud dari pernyataan yang saudara kutip. Jadi itu cara melakukan kutipan tidak langsung. Kemudian yang ketiga, jangan melampirkan jawaban dalam bentuk file, baik itu file Word maupun file PDF. Mengapa? Karena ini akan menyulitkan bagi tutor untuk mengetahui atau membaca jawaban saudara. Jadi ketika tutor sudah malas membaca, malas mendownload, karena tutor tentunya harus mendownload dulu baru bisa membaca jawaban saudara. Ketika tutor sudah malas mendownload, maka bisa jadi saudara langsung dikasih nilai rendah tanpa membaca terlebih dahulu jawaban saudara. Kemudian yang keempat, sering-seringlah melihat forum diskusi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah tanggapan saudara sudah dinilai oleh tutor atau belum. Kalau sudah, apakah nilainya memuaskan atau tidak? Jika tidak memuaskan, saudara memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan jawaban. Tapi ketika saudara malas membuka forum diskusi, saudara tidak tahu nilai apa yang saudara peroleh, dan saudara baru tahu ketika masa diskusi sudah habis. Saudara sulit untuk melakukan perbaikan karena sudah terkunci, saudara tidak bisa melakukan posting ulang jawaban saudara. Dan yang ketiga tentang tugas. Perlu diingat bahwa tugas ini akan berkontribusi terhadap nilai akhir tutorial sebesar 50%. Jadi porsi paling besar dari kegiatan tutorial ini nilainya ada di tugas. Oleh karena itu saudara harap berhati-hati dan benar-benar serius dalam mengerjakan tugas. Bagaimana tips mengerjakan tugas agar bisa memperoleh hasil yang maksimal? Yang pertama, pahami naskah soal tugas. Jangan sampai Anda gagal paham terhadap soal tugas yang ada, sehingga Anda salah menjawab. Bukalah tugas pada awal pekan, yaitu di sesi yang ke-3, sesi ke-5, dan sesi ke-7. Karena ada 3 tugas dalam satu kegiatan tutorial.
Ketika Anda sudah membuka tugas dan mendownload tugas, saudara bisa mempelajari, memahami, kemudian saudara bisa mulai mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang kedua, pahami perintah yang ada pada tugas tersebut. Jangan sampai nanti Anda salah mengerjakan tugas karena ada tutor yang menginginkan bahwa jawaban tugas itu dikerjakan atau ditulis pada kertas double folio dengan cara tulis tangan, bukan diketik menggunakan Microsoft Word maupun dalam bentuk file PDF. Jadi ketika Anda salah memahami perintah dari tugas, meskipun jawaban saudara itu benar, bisa jadi nanti akan mendapatkan nilai yang rendah karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh si tutor tersebut. Jadi itu pentingnya mengapa harus memahami perintah yang ada dalam tugas. Kemudian yang ketiga, perhatikan batas akhir upload tugas. Jadi jangan mengupload tugas pada masa injury time atau masa perpanjangan waktu tugas. Usahakan untuk mengupload tugas pada pertengahan pekan. Artinya apa? Ketika tugas langsung diberi nilai oleh tutor dan nilainya kurang memuaskan, bisa jadi tutor memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap tugas yang sudah saudara kumpulkan. Selain itu, mengapa tidak diperkenankan mengupload tugas pada masa injury time atau pada masa perpanjangan waktu? Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya gangguan jaringan atau server error. Karena biasa kalau pada akhir-akhir pekan itu ribuan mahasiswa yang mengakses web sehingga server akan error, atau kemungkinan lain jaringan yang Anda gunakan yang error. Jadi jangan sampai itu terjadi dan akhirnya tugas saudara tidak terkirim. Ini akan sangat merugikan saudara sendiri. Jadi itulah beberapa tips untuk mendapatkan nilai A pada kegiatan tutorial. Namun yang perlu Anda ingat bahwa ini hanya nilai akhir dari kegiatan tutorial. Meskipun hanya kegiatan tutorial, namun ketika Anda memperoleh nilai yang maksimal atau A, ini akan sangat meringankan tugas Anda dalam melaksanakan UAS. Ketika nilai tutorial Anda mendapatkan 90, berarti Anda hanya perlu nilai 52 untuk memperoleh nilai A pada UAS. Tentu ini sangat meringankan tugas saudara. Demikian tip-tip yang dapat saya berikan untuk memperoleh nilai A pada kegiatan tutorial. Dan yang terakhir, saudara jangan lupa untuk berdoa semoga mendapatkan tutor yang berbaik hati, tidak killer, tidak pelit terhadap nilai. Karena bagaimanapun juga nilai saudara tetap tergantung pada kebaikan si tutor untuk memberikan nilai. Tentunya bukan menjadi hal yang sulit bagi saudara untuk memperoleh nilai A pada kegiatan tutorial, dan Anda pasti bisa memperoleh predikat komlut pada akhir perkuliahan. Tentu ada beberapa tips yang harus saudara lakukan untuk memperoleh predikat komlut. Ingin tahu tipsnya? Silahkan saudara ikuti di video saya selanjutnya tentang tips memperoleh hasil komlut pada Universitas Terbuka. Saya ucapkan selamat mengikuti tutorial, semoga mendapatkan nilai yang maksimal dan terima kasih.